أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada subuh ini yaitu tentang hidup mulia dengan Al-Qur'an. Semua orang yang hadir di muka bumi ini, yang lahir di muka bumi ini, yang dilahirkan, pasti semuanya ingin hidup mulia. Kalau kita ditanya semua, pasti jawaban kita sama, kita ingin hidup mulia. Tapi banyak juga orang di luar sana yang menyangka bahwasanya hidup mulia itu kalau ia memiliki harta yang banyak, kalau ia memiliki uang yang banyak, memiliki rumah yang mewah. Ada juga yang mengira bahwasanya hidup mulia itu kalau ia memiliki jabatan yang tinggi. Ada juga yang mengira bisa hidup mulia kalau ia memiliki pangkat yang tinggi atau memiliki gelar yang panjang. Ini semuanya keliru. Karena kemuliaan itu, orang yang mulia itu Allah sendiri sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah katakan di Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yaitu atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa ini apa maknanya? Takwa definisi sederhana, imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini definisi sederhananya. Perintah dan larangan Allah semuanya ada di Al-Quran. Semua perintah Allah, semua larangan Allah ada di Al-Quran. Tinggal kita yang harus mempelajari Al-Quran itu. Sekarang pertanyaannya, ini terkadang orang mikirnya hidupnya hanya di dunia, maka dia mencari kemuliaan hanya di dunia. Kita ini hidup bukan hanya di dunia, akan tetapi kita juga nanti akan hidup di akhirat. Kita sekarang hidup di dunia, nanti kita akan hidup juga di akhirat. Maka kalau kita hanya mencari kemuliaan hidup di dunia, itu keliru dan sangat rugi. Harusnya apa? Harusnya kita hidup mulia di dunia dan hidup mulia di akhirat. Dan yang terpenting itu adalah kita bisa hidup mulia di akhirat, karena ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini hanya sementara, ya, tinggal nunggu giliran siapa yang lebih duluan sini, ya. Jangan bilang lebih muda, ya, bisa jadi yang lebih tua masih lama meninggalnya. Maka kita usahakan kita harus bisa hidup mulia di dunia dan di akhirat. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa hidup mulia di dunia dan hidup mulia di akhirat? Dengan sebab Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa hidup mulia di dunia dan di akhirat dengan sebab Al-Quran ini? Yang pertama, istiqomah membaca Al-Quran. Beda orang yang istiqomah rajin baca Al-Quran dengan orang yang sama sekali tidak pernah baca Al-Quran. Beda orang
yang istiqomah baca Al-Quran dengan orang yang jarang baca Al-Quran. Ada yang sepekan sekali baca, 2 pekan sekali, atau sebulan sekali. Ini beda. Tentu yang paling mulia adalah orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Bacalah dan terus naiklah. Jadi nanti di akhirat kita akan disuruh membaca. Ya. Bacalah dan terus naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu di dunia terus menerus meningkatkan bacaanmu. Kenapa? Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena sesungguhnya tempat tinggalmu di sini sekarang ini di akhirat ini, yaitu di akhir atau sejauh engkau mengulang-ulang bacaan di dunia. Selesai kita baca dari juz 1 sampai juz 30, diulang lagi, terus diulang lagi, terus diulang lagi. Nanti di akhirat sejauh itu juga, sebanyak itu juga, nanti derajat kita seperti itu. Jadi ini sangat penting kita memperbanyak membaca Al-Quran. Di hadis lain Rasulullah sebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat li ashabihi, untuk sahabat-sahabatnya, yaitu orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Jamaah, kalau kita bersahabat dengan orang, manusia, sekarang dia kawan kita, tapi ke depan bisa menjadi dia adalah lawan kita. Sekarang kita bersahabat setia akrab dengan seseorang, tapi bisa jadi ke depan dia menjadi musuh yang paling besar bagi kita. Itu sifat manusia. Tapi ini tidak semua. Ada juga yang setia dari SMP, SMA, kuliah sampai meninggal tetap akrab mereka. Tapi kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran itu ingat dengan kita dan paling setia Al-Quran itu. Di akhirat nanti, semua orang sangat ketakutan dan sangat membutuhkan pertolongan. Kita yang istiqomah rajin baca Al-Quran, maknanya kita pelajari, kita amalkan, tanpa kita minta tolong kepada Al-Quran, Al-Quran sendiri yang datang kepada kita. Al-Quran nyari, Al-Quran akan mencari kita, dan Al-Quran pasti akan mengenali kita, akan menyelamatkan kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi syafaat Al-Quran ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita mendapatkan syafaat Al-Quran, maka kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, saya ini sudah istiqomah baca Al-Quran, saya datang kepada guru, kiai, habib, ustadz, saya belajar bagaimana bacaan Al-Quran itu yang benar. Tapi saya selalu salah bacaan saya. Makhrajnya keliru, panjang pendeknya apalagi. Ini bagaimana ini dengan saya? Ya. Saya sudah berusaha, udah datang ke guru, datang ke imam masjid At-Taufik, nanya bagaimana yang benar, tapi selalu bacaan saya itu belum benar, belum tepat. Maka khusus orang-orang yang seperti ini, Rasulullah katakan apa? Rasulullah sampaikan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bih
ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Qur'an baik benar bacaannya, mudah ia membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membacanya terbata-bata, banyak menemukan kesulitan, sudah belajar sama guru, istiqomah baca tiap hari, tapi masih saja tetap keliru. Bagaimana dengan yang seperti ini? Kata Rasulullah, lahu ajroni. Ia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama huruf per hurufnya itu Allah kasih pahala. Kemudian yang kedua kesungguhan dia dalam mempelajari kemudian istiqomah membaca Al-Quran. Allah tetap hargai. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan, kalau sudah tahu bacaannya banyak yang keliru, harus belajar sama guru. Jangan sudah tahu bacaannya belum benar, tambah lagi nggak mau belajar sama guru. Kalau ini tidak boleh. Tapi kalau ia udah belajar istiqomah, datang kepada guru, kiai, habib, para ustadz, ya, tapi bacaannya masih seperti itu terus, insya Allah ia mendapatkan dua pahala. Ini yang pertama. Jadi istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari isi kandungan Al-Quran agar kita bisa hidup mulia di dunia dan di akhirat dengan Al-Quran ini. Maka kita harus mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tidak cukup kita hanya membacanya, tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, maka kita harus mempelajari maknanya. Ya. Kalau kita istiqomah mempelajari makna Al-Quran, insya Allah beda. Beda orang yang hanya paham bacaan dengan paham makna Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita paham, maka insya Allah kita tahu apa larangan Allah dan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah yang harus kita kerjakan dan larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah dan mengajarkannya. Jadi Rasulullah sebutkan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Enggak disebutkan di sini sebaik-baik kalian adalah yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak hartanya, tidak. Tapi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran itu mudah nggak dipelajari? Mohon maaf, saya minum dulu. Pertanyaannya, Al-Quran itu mudah nggak dipelajari? Allah katakan di Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk dihafal. Jadi sebenarnya mudah. Tinggal kita yang mau belajar atau tidak. Tinggal kita yang mau menahan hawa nafsu kita atau tidak. Karena terkadang hawa nafsu dengan malas inilah yang membuat kita malas untuk mempelajari Al-Quran. Sebenarnya Allah mudahkan. Menghafal 30 juz itu mudah. Allah mudahkan. Makanya banyak sekarang para hafiz Quran. Kenapa? Allah sendiri sudah sebutkan di Al-Quran. Untuk belajar makna, mempelajari isi kandungan Al-Quran itu mudah. Makanya sekarang banyak para ulama. Allah sendiri sudah katakan mudah. Semuanya mudah asalkan mau. Ini Al-Quran.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, pertanyaannya, kalau dia sulit ya, sulit menghafal, sulit belajar, masuk sulit, ada juga yang masuknya mudah habis itu cepat keluarnya ya. Karena biasanya ada seperti ini, Ustadz, saya sudah sungguh-sungguh belajar ya, tapi kenapa hari ini saya belajar, besoknya sudah lupa, atau 2 hari ke depan sudah lupa. Saya bingung. Saya datang kepada guru saya tanya apa maknanya ini, tapi cepat sekali lupa ya. Saya menghafal subuh di Masjid At-Taufik, setelah selesai sholat subuh saya duduk di masjid menghafal misalkan 3 ayat atau 1 halaman, tapi kok bisa belum masuk di dalam rumah, baru lewat pagar udah hilang itu hafalan ya. Atau saya hafal subuh, sorenya hilang. Saya hafal malam, subuhnya hilang. Ini bagaimana yang seperti ini? Maka salah satu jawabannya di syairnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga pernah rusak hafalannya dan mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Bagaimana di dalam syair Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi tentang rusaknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur, dan memberitahuku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada pelaku maksiat. Jadi intinya apa? Yang sulit-sulit belajar agama, 1, tinggalkan maksiat. Insya Allah kalau kita tinggalkan maksiat, Allah mudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Mudah menghafalnya, mudah untuk dipahami, bahkan dimudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran itu. Allah katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Sudah ia beriman, Allah angkat derajatnya. Beda dengan orang yang tidak beriman. Ditambah lagi berilmu, Allah angkat lagi derajatnya. Dan di ayat lain Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah yaitu dari hamba-hambanya yang berilmu atau para ulama. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Kalau 1 orang yang berilmu disebut alim. Kalau 2 orang alimani. Kalau 3 orang ulama. Jadi kalau ulama itu orang-orang yang berilmu.
Makanya guru-guru kita, para ustadz, para kiai, para habib, mereka apa? Senantiasa meningkatkan ibadahnya, ya, zikirnya, sholatnya, puasanya diperbanyak. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka tidak mengerjakan perintah Allah akan mendapatkan azab ini. Kemudian kalau ada larangan Allah yang mereka kerjakan akan mendapatkan azab ini. Jadi mereka paham. Kemudian jamaah yang ketiga, agar kita bisa hidup mulia di dunia dan di akhirat, yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi tidak cukup kita hanya mempelajarinya, kita juga harus mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Dan orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ia tidak akan sesat. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, tidak akan sesat, tidak akan celaka, dan tidak perlu ia ada rasa takutnya untuk menghadapi akhirat. Nggak perlu bersedih. Allah katakan di Al-Quran bagaimana? فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan kepada mereka dan tidak ada rasa sedih kepada mereka. Jadi kalau kita sibuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, jamaah tidak usah takut menghadapi sakaratul maut, tidak usah takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sibuk mengamalkan Al-Quran, Allah akan membalas itu semua dengan kebaikan. Allah siapkan surga untuk kita. Jadi nggak perlu ada rasa takut, karena kebanyakan orang itu pasti ada rasa takut. Kira-kira ini kalau meninggal amal saya sudah diterima belum? Kira-kira kalau sudah meninggal amal saya ini bisa nggak membuat saya ini masuk surga? Ini ada rasa takut seperti itu. Kadang sedih. Tapi kalau kita amalkan Al-Quran, insya Allah tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang atau segala sesuatu yang berkaitan, yang ada hubungannya, yang bersangkutan dengan Al-Quran, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, apapun itu yang berkaitan, berhubungan, bersangkutan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Ada satu malam, ada satu bulan ini menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Yaitu bulan apa jemaah? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan kami menurunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Ada satu malam menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dijadikan malam kemuliaan? Karena Al-Quran juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar.
maka malam ini menjadi malam yang paling mulia. Ada malaikat yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yaitu malaikat apa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi yang paling mulia di antara malaikat yang lain? Karena ia memang tugasnya ditugaskan untuk membawa Al-Quran. Karena ia mendapatkan tugas yang mulia, malaikat Jibril ini, ia pun dimuliakan. Karena dia ditugaskan untuk membawa Al-Quran. Ia menjadi malaikat yang paling mulia. Ada satu manusia yang menjadi manusia yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia? Karena ia diturunkan, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tugas dia untuk menyampaikan kepada seluruh manusia Al-Quran ini. Maka Nabi Muhammad pun menjadi manusia yang paling mulia. Nggak usah jauh-jauh. Ini di Masjid At-Taufik. Ya, saya lihat di sana ada Al-Quran, ya, mushaf. Itu Al-Quran ditulis di atas kertas. Pertanyaannya, itu kertas kalau dibeli di toko, itu harganya mahal atau murah? Murah. Kertas itu harganya murah. Bahkan ada yang lebih murah lagi. Tapi ketika kertas itu ditulis ayat suci Al-Quran di atas kertas itu, maka kertas itu menjadi mulia. Tidak ada yang berani simpan sembarangan itu kertas. Pasti dikhususkan nih tempatnya nih. Al-Quran ini khusus tempatnya. Nggak ada yang berani sembarangan dengan Al-Quran itu. Kenapa? Karena di atas kertas itu ditulis ayat suci Al-Quran. Maka bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu ada di kepala kita, ada di hati kita, ada di para jamaah semua, ya, setiap hari kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu mulia. Maka barang siapa yang mengamalkannya juga akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih ada waktu enggak nih? Dikit lagi ya. Baik, kita percepat dah. Yang keempat, yaitu menyampaikan Al-Quran. Jadi agar kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, kita harus menyampaikan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita harus mengajarkan Al-Quran. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Kita memberitahu, mengajarkan tentang sholat kepada seseorang, kemudian dia laksanakan, kita mendapatkan pahala dari dia tanpa mengurangi pahala dia. Kita ajarkan Al-Quran ke sekolah-sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, di pesantren, anak-anak kecil, TPA. Kita ajarkan, kita pahamkan tentang Al-Quran. Ini puasa harus dikerjakan, sholat harus dikerjakan. Ketika ia mengerjakan itu semua, maka kita mendapatkan pahala, ya, sama seperti yang mengerjakan itu tanpa mengurangi pahala dia. Ya, kemudian yang terakhir, yaitu sabar. Ini sangat penting. Sabar dalam membaca, mempelajari, mengamalkan, menyampaikan. Kenapa? Karena memang dalam melakukan hal-hal ini tadi, pasti kita akan menemukan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka kita harus sabar.
Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai dan sesuatu yang kita sukai. Pasti dalam belajar itu banyak yang kita tidak sukai. Dalam belajar agama ini pasti ada saja yang tidak kita sukai, itu ujian. Atau banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, belum tentu itu hanya biasa seperti itu bisa saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapa Allah uji kita agar kenapa? Allah mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi agar Allah tahu siapa yang paling baik amalannya. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah, ya, kita sibuk belajar, sibuk membaca Al-Quran, kemudian ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan, apa hadiah yang Allah berikan kepada kita, apa balasan yang diberikan kepada kita di akhirat nanti. Kita udah sibuk belajar nih. Ini sekarang kita lagi belajar, duduk di majelis ta'lim. Apa hadiah balasan yang Allah berikan kepada kita? Allah katakan, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemana dimasukkan? Jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Terus kalau udah masuk surga, sampai kapan mereka itu berada di dalam surga? Khalidina fiha bi'izni rabbihim, mereka selama-lamanya kekal abadi di dalam surga bi'izni rabbihim, atas izin Tuhan mereka. Jadi kalau kita istiqomah mempelajari, mengamalkan, kemudian kita sampaikan sebisa mungkin, insya Allah Allah Subhanahu wa taala siapkan surga untuk kita. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah semua selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua duduk kumpul di majelis seperti ini, semoga kita nanti dipertemukan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekira cukup ini dari saya, dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.